Kolose 2 ayat 16 berbunyi demikian. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ayat ini adalah salah satu ayat dalam Perjanjian Baru yang cukup sulit untuk dimengerti. Karena sulit dimengerti, maka menimbulkan perbedaan pemahaman khususnya di kalangan orang Kristen. Kelompok yang satu berpendapat bahwa hari Sabat yang dimaksud atau yang disebutkan dalam ayat ini adalah Sabat hari ketujuh dalam minggu yang jatuh setiap hari ketujuh dalam siklus mingguan. Sedangkan kelompok yang lain menganggap atau berpendapat bahwa hari Sabat yang disebutkan dalam ayat ini bukanlah hari ketujuh dalam minggu, melainkan Sabat seremonial yang dirayakan oleh orang Israel atau oleh orang Ibrani. Ada yang setahun sekali, bahkan ada yang 7 tahun sekali. Yang setiap tahun ketujuh itu disebut sebagai tahun Sabat. Nah, yang mana yang benar? Pembahasan kali ini kiranya dapat menolong saudara untuk mengerti hari Sabat apa yang dimaksudkan sesungguhnya di dalam Kolose 2 ayat 16. Ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat sebelum kita mempelajari ini lebih jauh. Hal yang pertama adalah sistem upacara Ibrani. Jadi hari raya, kemudian perayaan-perayaan termasuk perayaan bulan baru, kemudian juga hari Sabat dengan berbagai jenis Sabat yang mereka miliki serta simbol-simbolnya merujuk kepada atau menunjuk ke depan kepada hidup dan pelayanan Yesus sebagai Mesias. Dan jangan juga kita lupa bahwa perayaan-perayaan ini atau upacara orang Ibrani dimulaikan di zaman Musa. Sedangkan Sabat hari ketujuh yang jatuh setiap pada hari ketujuh dalam siklus mingguan menunjuk atau merujuk ke belakang, bukannya ke depan, ke belakang kepada kisah penciptaan di mana pada hari ketujuh Allah berhenti, kemudian dia memberkati, kemudian dia kuduskan yang tercatat dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kemudian Sabat hari ketujuh juga adalah bagian dari 10 hukum Allah yang kekal dan bukannya bersifat seremonial atau bayangan dari pelayanan Yesus Kristus. Lalu, bila kita pergi ke apa yang Paulus tuliskan, termasuk dalam Kolose 2 ayat 16, sangat jelas di sana Paulus menyatakan bahwa upacara-upacara yang dia sebutkan di ayat yang kita akan bahas pada video ini, termasuk bulan baru, adalah bayangan dari pelayanan Yesus Kristus. Nah, sekarang untuk membedakan kalau begitu, mana Sabat mingguan dan mana Sabat seremonial yang dirayakan oleh orang Israel setahun sekali, bahkan ada yang setiap 7 tahun sekali. Bila kita membaca satu ayat, lalu ada kata Sabat di sana, bagaimana kita bisa bedakan Sabat yang dimaksud dalam ayat itu adalah Sabat mingguan atau bukan? Nah, pada episode yang pertama dari pembahasan ini, kita akan mencoba mengenal ayat-ayat yang berbicara tentang Sabat, kemudian mencoba mengenal apakah Sabat dalam ayat-ayat tersebut adalah Sabat mingguan atau bukan. Salah satu yang akan kita bahas pada pembahasan ini adalah dengan mempelajari atau mengenal yang saya sebutkan sebagai linguistic marker atau indikator bahasa. Ada beberapa indikator bahasa yang perlu kita lihat dan perlu kita tahu, karena setiap kali
kita melihat kata-kata ini muncul berhubungan dengan Sabat dalam satu ayat, kita bisa tentukan Sabat yang mana yang dimaksud. Nah, pada bagian pertama, kita akan mempelajari atau melihat untuk belajar menentukan Sabat hari ke-7 dalam minggu. Bagaimana caranya? Dengan mengenal indikator bahasa. Ada beberapa indikator bahasa yang selalu muncul ketika Sabat atau kata Sabat disebutkan yang berhubungan atau yang adalah Sabat hari ke-7 dalam minggu. Indikator yang pertama yang harus kita tahu yaitu akan terdapat kata memelihara. Jadi setiap kali saudara lihat ada kata memelihara dalam satu ayat yang berbicara tentang Sabat, kita bisa pastikan Sabat yang dimaksud dalam ayat itu dengan melihat indikator bahasa atau kata, yaitu memelihara. Kita bisa pastikan Sabat yang dimaksud dalam ayat itu adalah Sabat hari ke-7 dalam minggu. Kemudian, indikator bahasa atau linguistic marker yang kedua adalah dengan melihat definite article the. Sangat disayangkan memang dalam bahasa Indonesia definite article ini tidak terlalu jelas terlihat dalam satu ayat. Saya coba mencari apa arti the dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia arti the bisa berarti itu atau ini, nya, atau bahkan sang. Contohnya sang legenda. Kalau kita menggunakan kata sang legenda, ini menunjuk kepada legenda yang tertentu, yang spesifik, tidak semua legenda. Nah, memang itulah fungsi definite article the, menentukan secara spesifik apa yang dibicarakan dalam kalimat tersebut. Nah, kata Sabat bila didahului dengan definite article the dalam bahasa Inggris, kita bisa pastikan Sabat yang dibicarakan dalam ayat itu adalah Sabat hari ke-7 dalam minggu. Itu linguistic marker atau indikator bahasa yang kedua. Kemudian indikator bahasa yang ketiga adalah kata kudus. Terdapat kata kudus yang berhubungan dengan Sabat dalam satu ayat. Jadi kalau saudara dapati ada kata kudus mengikuti kata Sabat atau mendahului kata Sabat dalam satu ayat, kita juga bisa pastikan Sabat yang dibicarakan di sana adalah Sabat hari ke-7. Lalu indikator yang berikut adalah kata kepemilikan juga mengikuti kata Sabat. Contohnya milik Tuhan, my Sabbath. Atau Sabbath of the Lord your God, Sabat Tuhan Allahmu. Jadi kalau ada kalimat atau kata my ini kepemilikan, okay? Jadi milik Tuhan atau Sabat milik Tuhan atau Sabat Tuhan Allahmu, kita bisa pastikan juga bahwa Sabat yang dibicarakan dalam ayat itu adalah Sabat hari ke-7 dalam minggu. Kemudian indikator bahasa yang lain adalah terdapat kata yang mengandung siklus atau pengulangan, okay, dalam satu ayat. Jadi waktu yang tetap, saya beri contoh from Sabbath to Sabbath atau dari satu Sabat ke Sabat yang lain. Nah, bila ada indikator bahasa ini yang mengindikasikan pengulangan waktu yang tetap atau siklus, maka juga kita bisa pastikan Sabat yang dibicarakan dalam ayat itu adalah Sabat hari ke-7. Nah, lalu juga hubungan kata Sabat dengan kata hari. Kita akan lihat ini dari beberapa contoh yang akan saya berikan kepada saudara-saudara. Nah, mari kita lihat contoh ayat yang terdapat dalam Alkitab yang berbicara tentang Sabat. By the way, di dalam Perjanjian Lama, kata Sabat itu disebutkan kurang lebih 111 kali dalam Hebrew Bible atau dalam bahasa Alkitab orang Ibrani.
Dan dari 111 kata yang muncul, kata Sabat yang muncul, 94 diantaranya merujuk kepada Sabat hari ketujuh dalam minggu. Oke, kita akan pelajari beberapa contoh. Mari kita lihat ayat yang pertama yang sangat terkenal tentang perintah Allah dalam menguduskan hari Sabat, yaitu dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-8 sampai 11. Kemudian kita akan lihat, coba temukan indikator bahasa atau linguistic marker yang kita sudah lihat tadi, yang kita sebutkan tadi, apakah ada di sana atau tidak. Nah, kita pergi sekarang ke Keluaran pasal 20, kita baca mulai dari ayat 8 seterusnya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. By the way, kalau saudara pergi ke Alkitab bahasa Inggris, Sabat ya di situ memiliki definite article the Sabat. Jadi remember the Sabbath day and keep it holy. Kira-kira ya. Jadi ada linguistic marker yang kita sudah temukan dalam ayat ini, yaitu definite article the. Itu dia punya indikator. Lalu kita baca seterusnya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Jadi ini kata kepemilikan. Sabat yang dimaksud di sini adalah sabat milik Tuhan Allahmu. Ya sudah lihat, lalu Tuhan juga yang berbicara di sini. Nah, dengan melihat dua indikator ini, kita bisa pastikan Sabat yang dibicarakan dalam ayat ini adalah Sabat hari ketujuh dalam minggu dan bukan Sabat seremonial. Oke? Kemudian contoh yang berikut yaitu dalam kitab Yesaya. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-56 ayat 2, kita akan lihat salah satu indikator atau indikator bahasa juga kita bisa temukan di sana. Yesaya pasalnya yang ke-56 ayatnya yang kedua. Yesaya 56 ayat 2. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Ya, sudah lihat ada kata memelihara. Itu adalah indikator bahasa yang kita mau cari di dalam ayat ini. Setiap kali saudara temukan kata memelihara erat atau terhubung dengan kata Sabat, kita bisa pastikan Sabat yang dibicarakan di sana adalah Sabat hari ketujuh. Jadi indikator dalam ayat ini adalah memelihara. Nah, sekarang kita pergi ke ayat 4 di pasal yang sama. Yesaya 56 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku. My Sabbath. Ini kepemilikan. Sekali lagi, bila kita lihat atau temukan indikator bahasa Sabatku atau my Sabbath, kata Tuhan, kita juga bisa pastikan Sabat yang dibicarakan dalam ayat itu adalah Sabat mingguan. Nah, sekarang kita pergi sekarang ke Yesaya 58 ayat 13. Ini juga adalah ayat yang sangat familiar bagi saudara-saudara. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, sudah lihat itu ada kata kudusku, kudus Tuhan punya hari yang kudus, itu indikator bahasa yang kita mau cari. Jadi ada the Sabbath, ada definite article di sana, kemudian hari kudus Tuhan, itu adalah 3 indikator yang kita dapati dalam ayat ini. Oke, apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Dan seterusnya sudah bisa juga baca ayat selanjutnya.
Jadi kita temukan indikator di dalam ayat ini adalah hari diulang-ulang beberapa kali berhubungan dengan hari Sabat, kemudian hari kudus Tuhan, dan my Sabbath, kepemilikan yang Tuhan sebutkan sebagai dia punya Sabat atau Sabat Allah. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat indikator yang lain yang belum tersinggung di sini, yaitu indikator bahasa yang menyatakan siklus atau waktu yang tetap yang berulang-ulang. Itu kita bisa temukan di Yesaya 66 ayat 23. Yesaya 66 ayat 23 berkata begini. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, atau from Sabbath to Sabbath. Dengan melihat pengulangan bahasa yang terdapat dalam ayat ini, kita juga bisa pastikan secara linguistik, secara tata bahasa dalam Alkitab. Karena ini kita akan temukan di seluruh ayat yang berbicara tentang hari Sabat dalam Perjanjian Lama. Ada 111, kemudian 94 dari kata Sabat yang muncul di Perjanjian Lama, semuanya memiliki indikator bahasa yang saya sudah sebutkan, yang kita sudah pelajari sampai saat ini. Oke? Jadi Sabat berganti Sabat. Ini memastikan bahwa Sabat yang dibicarakan dalam Yesaya pasal 66 ayat 23 juga adalah Sabat hari yang ke-7. Nah, dengan demikian kita bisa aplikasikan ini, prinsip-prinsip ini atau indikator bahasa ini ke ayat-ayat apa saja yang saudara temukan dalam Perjanjian Lama. Dalam video yang berikut kita akan melihat indikator bahasa atau linguistic marker yang menyatakan bahwa Sabat yang dibicarakan dalam satu ayat bukan Sabat mingguan, tapi Sabat yang lain. Kita akan lihat itu pada video yang selanjutnya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi saudara untuk mengawali penelitian saudara terhadap masalah yang kita temukan di dalam banyak ayat Alkitab, khususnya dalam Kolose 2 ayat 16. Kita jumpa lagi pada video yang berikut. Tuhan memberkati.